Nabi kita bersabda bahwa syafaat maka hukum memilih syafaat, tidak memilih supaya umat masuk surga dengan hisab. Li'annaha sebab dengan syafaat itu ahamu lebih umum, lebih mencukupi, ahamu akfar lebih umum dan juga lebih memenuhi dan juga lebih mencukupi untuk semua orang yang terlibat dalam dosa-dosa kesalahan. Amalin halasan mu'minin ini coba jawab dengan bahasa fisika dari Pak Muhammad dan Tabrani. Syafaat itu bukan kepada generasi yang terdahulu, kepada orang-orang yang pertama, angka ashabi Rasulullah SAW. Itu dengan mereka khusus dan tergolong dalam ukuran ahli syafaat, tergolong dalam ukuran yang akan memberikan syafaat kepada orang lain. Syafaat itu bukan kepada orang-orang yang terdahulu. Laisa al-mutaqaddimin al-mu'minin. Kalau kumpulan generasi yang pertama, mereka telah mendapatkan penghormatan dan harga daripada Allah. Dalam firman Allah yang berbunyi, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah telah merestui mereka dan mereka pun juga restu dan ridha kepada Allah. Mereka telah mendapatkan kehormatan dalam lantunan ayat yang berbunyi, wa qulna wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing telah mendapatkan janjian atau sebuah surga. Allah telah janjikan surga kepada mereka. Kullan yang beriman sebelum menaklukkan kota Mekah maupun juga yang beriman setelah masuknya, setelah menaklukkan kota Mekah pada badan ke-8 telah Allah janjikan surga kepada mereka. Jadi pada siapa saja syafaat tadi itu, walakinnaha lil muslimin, akan tetapi syafaat untuk orang-orang yang berdosa, al-khatta'i yang melakukan kesalahan, al-mulabbasin yang ternodai diri mereka dengan berbagai kemungkaran, kotor, jelek, buruk, salah, tetapi dengan berbagai kemungkaran. Kumpulan itulah yang mendapatkan syafaat daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana dikatakan dahulu, pertama, kalau memang betul-betul dengan kita ingin rahmah daripada Allah, maka wujudkanlah rasa kasih sayang dan sematkan perasaan sesungguhnya dalam benak hati kita masing-masing. Nabi kita bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi rahmah. Allah hanya semata-mata memberikan rahmat itu kepada orang yang pengasih dan penyayang. Jadi bagaimana dengan kita? Kalau dengan kita boleh berkoordinasi dengan non-muslim, boleh mengadakan jaringan bisnis, nanti juga hubungan politik itu dengan negara-negara kafir yang ada di sana sini. Maka dengan kita tidak boleh berkoordinasi antara sesama kita, sesama muslim, sesama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dengan dunia bisnis kita, keuntungan yang kita peroleh dan juga dengan penghasilan yang kita dapatkan, jaringan bisnis kita yang ada di sini, itu ternyata masya Allah tabarakallah tidak sedikit. Ternyata dengan kita telah menjalin hubungan baik dengan orang-orang kafir, orang-orang yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla. Dalam satu rangkaian cerita saya ceritakan, dalam satu rangkaian ayat di dalam surah Amma Yatasa'alun, di dalam surah An-Naba, sehebat apapun orang kafir, semulia apapun kumpulan-kumpulan yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala, tetap saja nanti pada hari kiamat berangan-angan dan berkeinginan senasib dengan lembu, dengan kerbau, dengan kambing, dengan kucing dan juga dengan jenis-jenis binatang yang seumpamanya dengan semua jenis binatang. Itu sehebat-hebat orang kafir seperti itu. Jadi kekafiran yang kita kabuli itu hubungan kita mungkin dengan bisnisnya, dengan teknologinya, dengan kemajuannya, dengan kecanggihannya, juga dengan penampilannya, dengan politiknya, dan juga dengan budayanya, mungkin dengan keseniannya yang kita idolakan betul. Sampai-sampai dengan kita kehilangan prinsip, sampai-sampai dengan kita kehilangan pendirian, yang seolah-olah mereka lah dunia, yang singgah dengan masyarakat Islam, negara Islam, sampai mampu untuk mengabaikan prinsip-prinsip agama mereka karena kesinambungan mereka dengan teknologi dan juga dengan tamadun dan juga dengan kemajuan barat dan Eropa. Misalnya ini ada dengan sebagian, sehingga sampai-sampai ada di antara daripada negara-negara Islam atau dengan masyarakat Islam atau dengan orang-orang
Islam yang satu untuk menggadaikan agamanya, prinsipnya, kehidupannya, pendiriannya, kehormatannya dalam rangka ingin maju, dalam rangka ingin mencapai teknologi barat yang sudah canggih. Silakan dengan teknologinya, tapi tidaklah sampai kalau sampai dengan kita menggadaikan akidah kita, menggadaikan prinsip kita. Jadi dalam rangkaian ayat yang terakhir daripada surah Amma Yatasaalun, rangkaian ayat yang terakhir daripada surah Amma Yatasaalun, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu bila orang kafir melakukan dan mengucapkan kata-kata semacam itu, dan berkatalah seorang kafir, ya laitani semenuknya aku kalau aku sudah menjadi tanah sebagaimana mereka. Orang kafir berangan-angan menjadi senasib dengan lembu, kerbau, kambing, gajah, atau juga dengan badak dan juga dengan jenis-jenis binatang lainnya. Bagaimana ceritanya? Sudah kita dapat ikuti ceritanya. Jadi yang dikagumi oleh masyarakat kita tadi itu, yang menggabungkan kita adalah benar-benarnya kehebatan, kebodohannya, kemampuan, keperkasaan dan kekuatannya, teknologinya, pertahanannya, budayanya, atau dari sudut apa saja yang menggabungkan kita. Pada hari kiamat nanti, ketika mereka melihat nasib daripada kambing, kerbau, lembu, onta, atau juga gajah, harimau, kucing, nyamuk, lalat, semuanya bahasa kita yang bergaduh di dunia. Jadi Nabi kita bersabda, kambing dengan kambing pada masa dia bertanduk, pada masa dia berkelahi di dunia. Jadi yang menang di dunia nanti akan kalah di akhirat. Yang kalah di dunia akan menang di akhirat. Yang menang akan kalah, yang kalah akan menang. Yang bertanduk dikatakan akan ada tanduk, yang tak ada tanduk akan bertanduk. Jadi begitu pembalasan di mahkamah Allah, mahkamah agung. Sebab semuanya tidak akan berakhir selama masih ada hak-hak dan tuntutan antara satu dengan yang lain. Jadi sebelum mereka menerima keputusan yang terakhir daripada Allah, sebelum semuanya akan menjadi sirna dan lenyap, sebab tidak ada satupun yang kekal kecuali manusia. Manusia akan dipertanggungjawabkan dan juga akan kekal abadi selama-lamanya. Khuludun la mauta fiha, hidup kekal abadi selama-lamanya, tidak ada mati setelahnya. Khuludun la mauta fiha, juga kepada penghuni-penghuni neraka seperti itu. Yang di dalam surga akan kekal, yang di dalam neraka juga seperti itu. Sementara dengan binatang tidak demikian. Binatang setelah bergaduh, jadi di dunianya perkasa, kuat, mungkin dengan dapat makanan yang lebih banyak, atau juga mendapatkan rezeki yang lebih daripada yang lain, sehingga badannya besar, kuat, berbanding dengan kambing yang satu akhirnya sudah patah, berbanding dengan harimau yang satu ternyata sudah tidak punya leluasa, berbanding dengan gajah dan juga dengan singa yang satu sudah tidak punya kekuatan, terkalahkan dengan singa yang satunya. Maka sebelum Allah telah putuskan binatang-binatang tadi itu, maka akan Allah hidupkan kembali nanti di akhirat untuk saling balas-membalas, supaya yang kalah di dunia akan dimenangkan oleh Allah, dan yang menang di dunia akan dikalahkan oleh Allah Jalla wa'ala.